Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Gustin dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pembahasan malaikat selalu bersamaku. Hukum beriman kepada malaikat itu terdapat dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat antara lain yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin itu diantaranya adalah kalau malaikat bersifat gaib sedangkan manusia bersifat nyata, sedangkan jin bersifat gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, serta memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia nyata memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin bersifat gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pikiran. Berarti malaikat, manusia, dan jin semuanya memiliki akal pikiran ya nak. Cuman yang membedakan kalau malaikat itu sama dengan jin, mereka bersifat gaib sedangkan manusia bersifat nyata. Manusia dan jin memiliki nafsu sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia dan jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin mempunyai jenis kelamin. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin makan, minum, tidur, dan kawin. Nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Yang ketiga dan keempat yaitu malaikat Israel dan malaikat Israfil. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Sedangkan malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Yang kelima dan keenam yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar bersama malaikat Nasir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Sedangkan yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10 yaitu malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik
adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Sedangkan malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Beriman kepada Allah memiliki beberapa hikmah, di antaranya yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak terlihat oleh orang lain ketika melakukannya. Keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Itulah tadi pembahasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan malaikat, pengertian perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin, serta hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.